Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, Surabaya, kota pelabuhan dan pusat perlawanan, menjadi fokus semangat baru. Gerakan para pemuda dan pemimpin lokal mulai terpacu saat pasukan Jepang mulai mundur, meninggalkan kota dengan kekosongan kekuasaan. Orang-orang merasa gambaran merdeka mendekat, tapi kekosongan ini juga memicu kekacauan, lapangan udara, gudang senjata, dan jalanan jadi medan konflik antara berbagai faksi. Para pemuda berdiri bersiaga, tetapi mereka butuh sebuah suara yang bisa menyulut semangat. Di tengah kekosongan itu muncullah nama Bung Tomo, orator ulung yang tak lagi hanya dikenal oleh lingkaran terbatas pejuang. Suaranya menggema dari radio lokal, tajam, lantang, membakar semangat. Ia berpidato tanpa ragu, mendesak pemuda Surabaya untuk mengambil senjata dan mempertahankan kemerdekaan dengan tekad bulat. Merdeka atau mati, bukan lagi sekadar jargon, itu menjadi seruan sehari-hari, terucap dari bibir penuh harapan dan keteguhan. Pada sore-sore yang disuninya mulai sepi, para pemuda berkumpul di Aula Surau, mendengar siaran Bung Tomo bergema di pemancar darurat. Suara Bung Tomo menggema seperti panggilan ilahi, tak ada yang bisa menolak, tak ada yang berani mundur. Wajah-wajah muda memerah, langkah kaki mereka bagai bergetar menyambut panggilan itu. Lagu-lagu perjuangan yang lama redup pun kembali bergema, Indonesia Raya, berkumandang dengan nada haru dan gempita. Dari balik jendela, ibu-ibu pedagang mengintip dengan mata berkaca. Pedagang keliling berhenti mendorong gerobak, sambil menyeka keringat dan menahan air mata. Malam tiba, para pemuda menghunus bambu runcing, senjata seadanya, bersama tongkat dan sabit. Namun, di balik senyuman gugur itu, mereka tahu menang bukan pilihan. Berjuang, itulah tugas mereka, agar generasi mendatang bisa hidup tanpa perbudakan. Dan di atas mimbar ad interim, radio sederhana, balik bambu dan kain terpal, Bung Tomo berdiri. Bayangan siluetnya tampak jelas saat lampu minyak berkedip di sudut ruangan. Ia melanjutkan pidato, bukan untuk diri, bukan untuk ambisi, tapi demi darah para pejuang yang tumpah, demi anak cucu yang akan menyebut tanah ini sebagai milik mereka. Detik itu menjadi pelatuk sejarah, kelak disebut sebagai titik balik di mana Surabaya bangkit dalam kobaran semangat merdeka atau mati. Setelah gelombang orasi Bung Tomo tersebar lewat radio, Surabaya seolah jadi jantung revolusi. Di setiap kampung, anak-anak muda yang semula takut kini berani berkumpul untuk mengatur strategi. Mereka membuat pos-pos penjagaan sederhana dari bambu dan karung pasir. Senjata tak banyak, hanya bambu runcing, golok, dan senapan peninggalan Jepang yang dirampas secara sembunyi. Namun semangat jauh melampaui perlengkapan, mereka yakin bahwa tanah air ini tidak boleh diinjak kembali oleh penjajah manapun. Tentara sekutu mulai mendarat di pelabuhan, dengan dalih melucuti sisa pasukan Jepang. Tapi rakyat Surabaya tahu, ada agenda lain di balik bendera putih itu. Bendera Belanda mulai berkibar diam-diam di beberapa gedung, sinyal buruk bahwa penjajah lama hendak kembali. Bung Tomo segera mengingatkan lewat siaran radio, saudara-saudara, jangan takut. Kita hanya punya bambu runcing, tapi bambu ini akan lebih tajam dari peluru mereka jika hati kita bersatu. Suaranya membakar keberanian, mematahkan rasa gentar yang coba disebar propaganda musuh. Di beberapa tempat, bentrokan pertama meletus. Pemuda Surabaya menyerbu gudang senjata yang ditinggalkan tentara Jepang untuk memperkuat persenjataan mereka. Pasar Turi, Wonokromo, hingga Tanjung Perak menjadi saksi bisu bagaimana rakyat biasa bertransformasi menjadi pejuang. Bung Tomo tidak hanya berteriak lewat radio, ia juga turun langsung menemui kelompok-kelompok pemuda, memberikan motivasi dan memastikan mereka tahu apa yang dipertaruhkan, bukan sekadar kota, tapi kemerdekaan yang baru diraih. Sementara itu, kabar perjuangan rakyat Surabaya menyebar ke seluruh Nusantara. Para santri dari pesantren sekitar, para buruh, pedagang, bahkan kaum perempuan ikut mempersiapkan dapur umum. Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh ulama lain memberikan restu jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan. Semua ini membuat Surabaya berbeda, ia bukan hanya kota, melainkan benteng moral bangsa. Bung Tomo menjadi simbol suara rakyat yang menolak tunduk, dan setiap kalimatnya menyalakan nyala api perlawanan di dada ribuan orang. Pagi itu, udara Surabaya penuh ketegangan. Di udara, pesawat sekutu mulai berputar-putar, menebar selebaran agar rakyat menyerah. Tetapi pidato Bung Tomo membalas, lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. Slogan itu bukan sekadar kata-kata,
ia jadi janji yang dipegang teguh rakyat Surabaya. Para pemuda menyiapkan barikade, membakar semangat satu sama lain, dan bersumpah tak akan menyerahkan kota ini tanpa perlawanan mati-matian. Ketegangan di Surabaya mencapai puncaknya pada akhir Oktober tahun 1945. Di Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit, sekelompok pemuda berani merobek bendera Belanda yang berkibar di atas gedung itu. Warna birunya disobek hingga tinggal merah putih. Aksi ini memicu kemarahan pihak sekutu dan Belanda yang menganggap rakyat Surabaya membangkang. Di sisi lain, peristiwa ini menyulut api semangat, Surabaya menolak pengibaran simbol penjajah di tanahnya. Bung Tomo segera menegaskan melalui pidato radio, merah putih adalah lambang kemerdekaan kita. Tidak ada bendera lain yang boleh berkibar di bumi Indonesia. Bentrokan semakin sering terjadi. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, sebuah insiden besar meledak. Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris di Surabaya, tewas dalam baku tembak di sekitar Jembatan Merah. Kejadian ini membuat sekutu murka. Ultimatum pun dikeluarkan, rakyat Surabaya diminta menyerah dan menyerahkan senjata, atau mereka akan dihancurkan. Bung Tomo menolak keras ultimatum itu. Dalam siarannya, ia mengatakan bahwa menyerah sama saja mengkhianati darah pejuang dan kehormatan bangsa. Suara Bung Tomo yang berapi-api menggemparkan udara Surabaya. Dari pos radio sederhana, ia berkata, "Saudara-saudara, jangan takut menghadapi bom, peluru, atau meriam. Selama hati kita bersatu, senjata mereka tidak akan mampu mengalahkan kita. Kita lebih baik hancur lebur daripada hidup dijajah kembali." Kata-kata ini tidak hanya membakar semangat pejuang bersenjata, tetapi juga menguatkan hati ibu-ibu yang memasak di dapur umum dan anak-anak muda yang menjadi kurir di garis depan. Di malam-malam penuh ketegangan, Bung Tomo tak pernah berhenti mendatangi pos pertahanan rakyat. Ia berbicara langsung dengan pemuda bersenjata bambu runcing, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk Surabaya, tapi untuk Indonesia. Dukungan ulama, santri, dan rakyat jelata membuat semua orang merasa bahwa perjuangan ini suci. Di sela-sela kesibukan, Bung Tomo selalu mengenakan kemeja putih dan peci hitam, tanda sederhana namun penuh wibawa. Ultimatum sekutu berakhir pada tanggal 10 November tahun 1945. Dini hari itu, pesawat tempur Inggris membombardir Surabaya, disusul tank dan pasukan darat. Tetapi rakyat tidak mundur. Bung Tomo kembali menyalakan radio, menyerukan jihad mempertahankan tanah air. Suara orasinya terdengar lantang di setiap kampung, "Saudara-saudara, kita semua yang ada di Surabaya ini akan mati dengan terhormat, kalau sekiranya musuh datang menyerang." Suara ini bergema sampai ke pelosok kota, menjadi penanda dimulainya pertempuran besar yang kelak dikenang sebagai Hari Pahlawa. Fajar tanggal 10 November tahun 1945 disambut ledakan meriam dari kapal perang Inggris di lepas pantai Surabaya. Pesawat tempur menukik, menjatuhkan bom ke kawasan pemukiman dan pusat kota. Jalanan dipenuhi kepulan asap dan suara sirene panjang. Namun, alih-alih takut, rakyat Surabaya justru bersiap. Di setiap sudut kampung, pemuda, santri, dan buruh membangun barikade dengan batu, bambu, bahkan gerobak. Bung Tomo mengumumkan lewat radio, "Saudara-saudara, pertahankan kota ini. Lebih baik kita musnah daripada dijajah kembali." Pasukan Inggris yang dilengkapi tank dan senjata modern memasuki kota dari berbagai arah. Mereka mengira perlawanan akan mudah dihancurkan, tetapi di setiap tikungan mereka disambut serangan mendadak. Bambu runcing, senapan rampasan Jepang, dan granat rakitan digunakan rakyat untuk menahan laju musuh. Bung Tomo terus menyalakan semangat lewat pidato berulang, suaranya terdengar dari pengeras suara darurat yang dipasang di pos pertahanan rakyat. Kata-katanya membuat rakyat merasa tak sendirian. Pertempuran berlangsung sengit. Di Jembatan Merah, darah para pemuda membasahi aspal. Tank Inggris hancur oleh bom Molotov buatan rakyat. Di Tambak Sari dan Wonokromo, pasukan sekutu kewalahan menghadapi serangan gerilya kota. Sementara itu, Bung Tomo bersama para pemimpin lokal berkeliling untuk mengunjungi dapur umum dan pos kesehatan, memastikan para pejuang mendapat makanan dan obat. "Jangan pernah menyerah," serunya berulang kali, bahkan ketika bom jatuh hanya beberapa ratus meter dari tempatnya berdiri. Malam hari, Surabaya gelap gulita karena listrik padam. Namun semangat tidak padam. Dari radio kecil yang disembunyikan di rumah-rumah penduduk, suara Bung Tomo kembali mengalun, "Saudara-saudara,
kita semua yang ada di Surabaya ini akan mati dengan terhormat kalau musuh datang menyerang. Ingat, perjuangan ini adalah perjuangan suci. Pidato itu menggema di seluruh kota, memberi keberanian bagi mereka yang lelah dan ketakutan. Selama berhari-hari, rakyat Surabaya bertahan melawan gempuran pasukan Inggris yang jauh lebih kuat. Meskipun korban jiwa berjatuhan, tak ada yang mau menyerah. Bung Tomo menjadi simbol perlawanan, suaranya menjadi denyut nadi kota yang tak kenal takut. Serangan sekutu mungkin menghancurkan bangunan dan jalanan, tetapi tidak mampu meruntuhkan tekad rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru seumur jagung itu. Setelah serangan besar pada tanggal 10 November, pertempuran tidak langsung berhenti. Surabaya berubah menjadi medan tempur selama berminggu-minggu. Pasukan Inggris berusaha menguasai kota jalan demi jalan, tetapi setiap sudut perlawanan selalu menyulitkan mereka. Rakyat yang tersisa membentuk kelompok kecil untuk menyerang dan menghilang, membuat musuh tidak pernah merasa aman. Bung Tomo terus memberikan arahan agar semangat tidak padam meski korban semakin banyak. Di tengah kekacauan itu, Bung Tomo menggalang persatuan lintas golongan. Pemuda dari berbagai latar belakang, ulama dari pesantren, dan warga biasa semua bergandengan tangan. Tidak ada perbedaan agama atau suku yang diperhitungkan, yang ada hanya satu tujuan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo sering mengingatkan dalam pidatonya, ini perjuangan seluruh bangsa, bukan milik satu golongan saja. Merdeka adalah hak setiap anak Indonesia. Dukungan moral datang dari seluruh penjuru Nusantara. Kabar keberanian rakyat Surabaya tersiar ke berbagai kota, membuat rakyat di daerah lain bangkit melawan kembalinya penjajah. Surat kabar lokal memberitakan orasi Bung Tomo, dan pesan-pesan perjuangan diteruskan lewat kurir maupun siaran radio gelap. Semangat Surabaya menjadi simbol bahwa kemerdekaan tidak bisa diminta, tetapi harus dipertahankan dengan darah dan pengorbanan. Serangan sekutu semakin gencar, tetapi Bung Tomo tidak pernah meninggalkan rakyatnya. Ia berpindah dari satu markas ke markas lain, menggunakan radio sederhana untuk tetap memimpin perlawanan. Meski lelah, suaranya tetap lantang. Para pejuang yang terluka selalu mengatakan bahwa mendengar pidato Bung Tomo saja sudah cukup untuk mengusir rasa takut dan sakit. Suara itu menjadi tanda bahwa perjuangan masih hidup. Dalam situasi yang kian genting, Bung Tomo tidak hanya membakar semangat, tetapi juga mengatur strategi bertahan. Ia mendorong pemuda untuk tidak bertempur membabi buta, melainkan melakukan serangan gerilya kota yang cepat dan terarah. Banyak tank musuh rusak karena bom Molotov dan ranjau buatan sendiri. Walaupun Surabaya akhirnya harus ditarik mundur sebagian, perlawanan rakyat ini membuat dunia melihat bahwa Indonesia tidak akan tunduk begitu saja. Setelah pertempuran dahsyat mereda, Surabaya porak-poranda. Rumah-rumah hancur, jalan-jalan dipenuhi reruntuhan, dan ribuan korban jiwa berjatuhan. Namun, suara Bung Tomo tetap terdengar lantang. Ia menegaskan bahwa kekalahan di medan kota bukanlah kekalahan moral. Perlawanan ini akan menjadi api yang membakar semangat bangsa, ujarnya di hadapan para pejuang yang tersisa. Bung Tomo tidak berhenti berjuang. Ia terus bergerilya bersama para pemuda, memimpin siaran radio di luar kota Surabaya untuk memastikan semangat revolusi tetap hidup. Siaran-siaran ini menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada ultimatum maupun senjata modern. Bung Tomo juga berhubungan dengan pemimpin-pemimpin republik lain untuk mengkoordinasikan perlawanan di berbagai daerah. Dampak pertempuran Surabaya terasa ke seluruh Nusantara. Rakyat di kota lain melihat bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan pengorbanan. Ulama dan tokoh masyarakat mengirimkan dukungan moral, sementara koran-koran di luar negeri mulai memberitakan keberanian rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu. Dunia internasional menyadari bahwa bangsa ini serius mempertahankan kemerdekaannya. Gelar Kota Pahlawan lahir dari darah yang tertumpah di Surabaya. Bung Tomo menjadi simbol keberanian dan suara rakyat yang tidak bisa dibungkam. Setiap orasinya dikenang sebagai pengobar semangat yang menggerakkan ribuan orang untuk rela mati demi kemerdekaan. Para pemuda yang gugur di medan perang menjadi saksi bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan. Meski kemudian Bung Tomo tidak selalu berada di garis depan pertempuran fisik, perannya sebagai orator dan penggerak massa tetap tak tergantikan. Suaranya yang tegas, wajahnya yang penuh keyakinan, dan pakaian khasnya, kemeja putih dan peci hitam, menjadi ikon perlawanan. Hingga akhir hayatnya, ia dikenal sebagai pejuang yang tak pernah berhenti mencintai tanah air.